Al-jihadu wa furudul kifayati, bab menerangkan jihad dan fardu-fardu kifayah yang lain. Mas'alatun ikhtalafal ulama'u fi tarkil amri bil ma'rufi wan nahyi 'anil munkari. Faqala Ahmad annahu kufrun wa qala ba'dun a'immatina innahu kabiratun. Ba'du a'immatina Wa qala ba'du a'immatina innahu kabiratun wa fassala ba'duhum faqala in kana tarkul ma'rufi wa fi'lul munkari kabiratan fatarku khina idzin kabiratun ila fasaghiratun fa'alaihi wa illa fasaghiratun fa'alaihi. Masalah, para ulama berbeda pendapat tentang meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar. Imam Ahmad menyatakan hal tersebut adalah kafir. Sebagian imam kita mengungkapkan bahwa hal itu merupakan dosa besar. Sebagian lagi merinci, jika meninggalkan amar ma'ruf nahi mungkar itu berefek jatuh ke dosa besar, maka hukumnya dosa besar. Jika tidak, maka dosa kecil. Tidak mencegahnya, maka dia juga terkena dosa besar. Ini menurut kesepakatan para ulama. Berbeda dengan kasus seorang yang melihat pria menggunakan perhiasan emas, tapi tidak mencegahnya, dia telah jatuh ke lembah dosa besar pula. Tapi ini menurut pendapat yang menyatakan bahwa pemakaian emas oleh seorang pria termasuk dosa besar. Intaha. Ini sebetulnya sudah dilembutkan oleh fikih. Emas itu kalau sebagai emas memang nggak boleh dipakai oleh pria sebagai perhiasan. Tapi kalau emas dalam fungsinya yang lain boleh, umpamanya arloji emas. Jadi yang penting itu berfungsinya. Di sini yang dilarang itu tidak berfungsi, maka menjadi perhiasan, ya nggak boleh. Nah, kita melihat bahwa ini pun sudah tertinggal oleh kenyataan bahwa yang dikatakan harir sutra itu mestinya nggak boleh untuk laki, tapi ya kenyataannya sekarang pada pakai itu, meja sutra dan sebagainya. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Mas'alatun al-amru bil ma'rufi wan nahyu 'anil munkari qudbuddin faman qama bihi min ajlil muslimina wajaba 'ala ghairihi i'anatuhu wa nusratuhu. Sebuah masalah, menganjurkan yang ma'ruf dan mencegah yang mungkar merupakan pokok agama. Maka siapa saja di antara kaum muslimin yang melaksanakannya wajib bagi yang lain untuk membantu dan menolongnya. Wala yajuzu li ahadit taqamutu an dzalika wa taghafulu anhu wa in ulima annahu la yufidu. Serta tidak boleh hanya berpangku tangan, pura-pura lalai darinya, walaupun ia tahu bahwa sumbangsihnya tidak berguna. Intaha. Ya, ini kata-kata menolongnya itu menolong, menjauhi, yang melaksanakan amar ma'ruf, apa-apa perintah, dan menjauhi larangan. Ini bukan kok bantu, yang membantunya dalam arti menjauhi. Silahkan. Faidatun qala Ibnu Hajar fil Jawharil Munazzami fi ziyaratil qabri al-mu'azzami tanbihun yata'ayyanu ala man kana fi masjid Rasulillah sallallahu alaihi wasallam waman bi baladihi syarifi ayyuzila ma amkanahu min munkarin yarahu la siyama ma fihi tarkul abi ma'ahu sallallahu alaihi wasallam mimma yuaddi ila mahzurin. Sebuah faedah, Ibnu Hajar berkata dalam kitab Al-Jauhar Al-Munazzam tentang masalah ziarah kubur yang diagungkan, khusus bagi orang-orang yang berada di Masjid Rasulullah, Masjid Nabawi, dan orang-orang yang berada di baladnya yang mulia, yakni Mekah dan Madinah, hendaknya sedapat mungkin menghilangkan kemungkaran yang dilihatnya, terutama dalam mengabaikan orang tua, karena mengabaikan orang tua termasuk perkara yang mengkhawatirkan. Fa inna min alamatil mahabbati ghairatul muhibbi wa qawan nasi dayanatan a'zamuhum ghairatan wa ma khala anil ghairati ahadun ila dukhuluhi anil mahabbati wa imtilaihi bil mukhalafati fayakhsha alaihi al qurmanu wal qadiyatu wal qadiyatu wal khusran. Bahwa di antara ciri-ciri orang yang menyintai adalah kecemburuan kepada yang dicintai, dan sekuat-kuat perhatian dan perlindungan manusia adalah kecemburuan yang besar.
Seseorang tidak pernah lepas dari kecemburuan kecuali ia telah melepaskan kecintaannya dan menampakkan hal-hal yang dibencinya, maka ia dikhawatirkan akan terhalang, terputus dan menyesal. Intaha. Nah, ini sudah berbicara tentang hati kita lah. Jadi apa hati kita ini bagaimana sikap kita? Silakan. Alatun minal huquqil wajibati syar'an ala kulli wani waqtihi kaziyadatan ala kifayati sanatin lahu walimamunihi satru auratil ari wa ma baqiya badanahu wa ma baqa badanahu min mubihin tayammumin wa ta'amul jai wa faqwa asiri muslimin wa gadha dimiyun bitafsilihi wa imaratu suwari baladin wa kifayatul qaimina bihifdhiha wa qiyamu bi sya'ni nazilat bil muslimina wa ghaira dzalik. Sebuah masalah di antara hak-hak yang wajib dipenuhi secara syariat bagi orang-orang kaya yang mandiri yang telah memiliki lebih dari bekal hidup selama setahun beserta seluruh tanggungannya adalah memberi pakaian kepada orang-orang yang telanjang, menjaga orang-orang yang diperkenankan tayamum karena sakit, memberi makan kepada orang-orang yang kelaparan, membebaskan orang-orang muslim yang tertawan termasuk orang-orang zimmi, menjaga batas-batas wilayahnya, mencukupi orang-orang yang menjaga negerinya, dan mendukung kreasi umat Islam dan lain sebagainya. Ilam tandafi binahwi zakatin walafri kifayatin waqfin wasiyatin wasahmin wasamsolihi min baitil mali bi'adadi syai'in fihi au man'i al-mutawallihi walau zulman. Jika orang kaya tidak mau membayar zakat, nazar, kafarat, dan tidak mau berwasiat atau memberi saham kepada Baitul Mal karena tiada kompensasi atau dilarang oleh yang berpura-pura sebagai walinya, fa'idha usra aghniya'u anfuki bihadil quyudi jazahu lis-sultani al-akhdhu minhum inda wujudil muqtadi wa sarfuhu fi masarifihi. Maka apabila orang kaya tersebut tidak mau menepati kewajiban-kewajiban tersebut, diperkenankan bagi penguasa untuk mengambil harta mereka secara paksa sesuai ketentuan hukum dan mentasarrufkannya sesuai dengan kewajiban-kewajibannya. Entah. Ya ini sekarang diganti dengan kewajiban bayar pajak, karenanya itu sifatnya itu apa namanya menyeluruh, sifatnya wajib, sifatnya itu jadi tidak bisa dihindari. Silakan. Fa'idatun al-Muzainuddin al-Iraqi Sekipatu Utakbis Salami Faqwal. Sebuah kaidah, Zainuddin al-Iraqi bersyair tentang gugurnya kewajiban menjawab salam. Salamuka makruhun alaman satasma'u wa fi ghairi ma abdi yusannu wa yusra'u. Salamu makruh bagi orang yang mendengarnya, dan pada kondisi yang tidak saya sebutkan nanti masih tetap disunahkan dan disyariatkan. Sallu wa ta'ali dhakirin wa muqtisin khatibu wa man yasghi ilaihim wa yasma'u mukarrara fikhin jalisul qada'ihi wa la'ibu syatronjin asa huwa yarji'u. Yaitu salam kepada orang yang sedang sholat, sedang berzikir, sedang berbicara, seorang khatib dan jamaah yang mendengarkan khutbahnya, orang yang sedang mendengarkan ketetapan dan putusan fikih, dan orang yang suka nongkrong bermain catur. Wada kafiron aidon maksyufi auratin wa min huwa fi halit taghawwudi asna'a. Semoga ia diberi jalan kembali pada kebenaran, dan tinggalkan orang-orang kafir, orang-orang yang suka mengumbar auratnya, dan orang-orang yang sedang bergegas ingin buang air. Wa ada akala ila idza kunta ja'ian wa ta'allam minhu annahu laysa yumna'u. Hindari juga mengucapkan salam pada orang yang sedang makan, kecuali jika kamu lapar dan engkau tahu dia akan memberimu. Entah. Ya, ini dulu pernah ribut karena saya diwawancara oleh majalah Amanah mengenai salam. Nah, salam ini dibagi dua. Salam berdasarkan hukum. Nah, hukum jadi sholat itu hukumnya kan mayub tadau bitakbiratul ihram, apa yang dimulai dengan takbiratul ihram, wa yuhtatamu bisalam, dan dia sudahi dengan salam. Nah, kalau ini yang sebagai pegangan, ya itu seperti di kitab tadi harus dijawab. Ya, maka
ada yang mengatakan itu sunat muakkad. Tapi kalau itu sifatnya budaya, bisa diganti namanya budaya. Contohnya Syekh Azhar itu banyak sekali. Kalau ketemu orang, Sabahul Khair, selamat pagi, Sabahul Ful. Ya, jadi dalam hal ini kita melihat harus lebih halus membedakannya. Silakan. Aftas Syekhu Zakaria, Fa'idatut Aftas Syekhu Zakaria Nadu bisalami alal mustaghilu bil wudu'i wa wujubi raddi alaihi fi Mukhtasari Anwar. Sebuah faedah dalam kitab Mukhtasar Al-Anwar, Syekh Zakaria berfatwa tentang sunnahnya mengucapkan salam kepada orang-orang yang sedang sibuk berwudu dan kewajiban menjawabnya. Wa yasihu salam bil ajamiyati in fahimaha al-mukhattabu wa in qudira ala al-arabiyyati wa yajibul jawabu. Sah mengucapkan salam dengan bahasa ajam atau tidak bahasa Arab jika yang diajak bicara mengerti, walau ia atau si pengucap salam mampu berbahasa Arab dan tetap diwajibkan menjawabnya. Malla yastaqim nutquhu yusallimu kaifa amkanuhu. Seseorang yang tidak lancar pembicaraannya boleh salam menurut kemampuannya. Wa yahrumu ala ahli dhimmati wa yungdabu indal mufaraqati wa yajibu bihi raddu. Salam haram bagi orang-orang zimmi. Disunahkan mengucapkan salam ketika akan berpisah dan wajib menjawabnya. Intaha. Ya, jadi ini sudah bagian-bagian yang sifatnya hukum. Silakan. Mas'alatun la yajibu qitalul kuffari haitsu lam yata'ayyan bidukhuli baladil islami illa bi syarti alla yakuna lahu udhrun. Tidak wajib memerangi orang-orang kafir sekiranya belum jelas mereka memasuki wilayah Islam. Bila mereka telah masuk, maka seseorang wajib ikut memerangi mereka kecuali dengan syarat ia tidak memiliki uzur. Wa yahdurus saf, mampu dimobilisir dalam barisan tempur. Wa la yazidul antu ala dha'fi ziyadatan mu'siratan kannahu syuja'un bi dha'fiha wa wahidun bi khilafiha bi disyujani fala athara li ziyadatil wahidi wal isnaini minal atuwi hina idzin. Musuh tidak melebihi kelipatan jumlah tentara Islam secara nyata, seperti seregu pasukan menghadapi sebatalion tentara musuh. Karena bagi para pemberani tidaklah berarti selisih 1 atau 2 personil saja. Wa minal uzri faqdu alatil harbi fala yalzamuhu sabatu bis saffi fadlan an ghairihi wa ya'tabiru fil alati bi haitsu tahsulu biha muqawamatul atuwi urfan fala athara lil hajari ma'a mayyarmi bil bunduki. Di antara uzur mobilisir adalah tidak memiliki senjata. Dalam hal ini ia tidak wajib berada di barisan armada tempur melebihi bagi yang bersenjata. Standar kepemilikan senjata adalah sanggup tidaknya senjata tersebut menandingi musuh dalam kapasitas yang wajar. Adalah tidak sepadan batu bila dihadapkan dengan bom, karena tanpa guna menghadapi senapan dengan lemparan batu. Wa juzu al-harabu qabla tisafi mutlaqan walau farradul qahrul kuffari liman yamliku min amrihi syai'an fa ma'dzurun. Dalam kondisi ini diperbolehkan mundur sebelum bertempur. Seandainya orang yang tidak memiliki kecakapan tempur diwajibkan untuk menghadapi orang kafir, maka hanya ada kesia-siaan. Fa in amkanahu daf'u harramal istislamu illa in tawaqqa'a minal asri salamati walau bil bidai walam yakhaf nahwi zinabihi. Jika dimungkinkan mengadakan perlawanan, maka haram baginya menyerah, kecuali bila ia mungkin selamat dalam tawanan meskipun harus ditebus dan tidak khawatir dianiaya. Fahuwa aula minal qitali bila faidatin wa aula minhu al-harabu wa in farrada anna ma'hu silahan. Hal ini lebih baik daripada harus bertempur sia-sia. Lebih baik lagi adalah mundur untuk mengupayakan persenjataan yang sepadan. Intaha. Ini hukum-hukum yang didasarkan pada negara Islam. Sedangkan kita ini kan tidak menganut paham itu, jadi katanya ya tidak berlaku sudah bagi kita. Silakan. Al-amanu wal hudnatu wal jizyah, jaminan keamanan, perdamaian dan perpajakan. Mas'alatun kullu mahallin qadara muslimun sakinun bihi alal imtina'i minal harbiyyina fi zamanin minal azmani yasiru dara islamin tajri alaihi ahkamun fi dhalika zamani wa ma ba'dahu
Setiap daerah yang mampu dikuasai oleh orang Islam dan dapat dijadikan tempat mencegah diri dari serangan orang-orang kafir harbi, maka daerah tersebut masuk dalam kategori daerah Islam yang berlaku hukum-hukum Islam di dalamnya pada masa itu dan masa-masa sesudahnya. Wa in qata amtina'ul muslimina bi istila'il kuffari 'alaihim wa mana'ahum min dukhulihi wa ikhrajihim minhu wa hina idzin fatasmiyatuhu daru harbin suratan la hukman. Walaupun penguasaan orang-orang Islam terputus oleh pemerintahan orang-orang kafir dan dilarang memasukinya, bahkan dikeluarkan dari daerah tersebut, wilayah semacam ini dinamakan daerah perang secara de facto, bukan de jure. Fa'ulima anna ardo Batawi bal wa ghalibu ardi Jawa darun islamun listila'il muslimina 'alaiha sabiqan qabla al-kuffari. Oleh karena itu, wilayah Betawi bahkan Jawa pada umumnya merupakan wilayah Islam karena pernah dikuasai orang-orang Islam sebelum kedatangan orang-orang kafir. Intaha. Ya, jadi di sini justru dibicarakan mengenai masalah negara Islam. Lah yang tidak bagaimana? Contohnya waktu itu ya Jakarta dan Pulau Jawa. Sebenarnya juga yang lain-lain. Hanya tetap aja hukum itu berjalan, hanya dipertahankan. Karena apa? Karena orang akan menjalankan ajaran agama di situ. Nah ini yang menjadi dasar daripada keputusan Muktamar NU tahun 1935 di Banjarmasin. Itu bahwa suatu daerah yang dulunya adalah kerajaan Islam atau daerah Islam, maka sekarang setelah dipegang orang lain, ya tetap saja harus dipertahankan karena ada kemungkinan orang Islam itu menjalankan ajaran agamanya di tempat itu dan mungkin diganggu orang lain. Akhirnya ya wajib dipertahankan kalau ada apa-apa. Silakan. Mas'alatun iqamatul muslimina bidaril kuffari ala arba'ati aqsamin. Mendirikan wilayah Islam bagi pemeluknya di negara orang-orang kafir terdapat 4 rambu-rambu hukum. Imma lazimatun bi an qadaru 'alal imtina'i minal kufri wal i'tizali anhum wa lam yarju nusratal muslimina li'anna mawdi'uhum darun islamun. Pertama, wajib atau harus dengan catatan orang-orang Islam mampu menolak serangan orang-orang kafir dan dapat mengusir mereka, serta tidak perlu mengharap pertolongan muslimin lainnya karena status daerah yang mereka diami adalah Darul Islam. Fa idza hajaru sarat daru harbin. Jika orang-orang Islam malah meninggalkan daerah itu, maka berubahlah statusnya menjadi Darul Harb. Au mandubatan bi an amkanahum izharu dinihim waraja zuhurul islami hunaka. Kedua, dianjurkan atau disunnahkan, yaitu jika diperkirakan dan diharapkan mampu mengembangkan Islam di daerah tersebut. Au makruhatin bi an amkanahum walam yarju dzalika. Ketiga, makruh dengan alasan diperkirakan tidak mampu mengembangkan Islam di daerah itu. Au haramin bi allam yumkinhum izharu dinihim. Fahina idzin idza kana fi izharid dini wa ahkamil muslimina min khududin wa ghairiha halakul biladin wa qutilal muslimina bisababi annahu yuta'atahu alwali al-kuffar wa la yaqudu ila hukmil islami hurrimatil iqamatu 'indahum wa wajabat al-hijratu illa li'ajizin la yaqdiru 'alaiha fayunzaru. Keempat, haram kalau tidak mungkin menampakkan Islam di daerah tersebut. Oleh karena itu, bila dalam mengembangkan dan menerapkan hukum-hukum Islam berdampak rusaknya suatu negara atau terbunuhnya orang-orang Islam dengan sebab berbenturan dengan pemerintah kafir, sedangkan pemerintah tersebut tidak menginginkan berlakunya hukum Islam, maka haram mendirikan negara Islam di wilayah tersebut bagi pemeluknya, dan wajib atas mereka untuk pindah atau hijrah kecuali orang-orang yang lemah. Bal walam ya'man minhum fi halihi wa malihi illa bi'ata'ihim syai'an kulla sanatin kal jizyati aksal qadiyati jazal i'ta'u lid-darurati bal wajaba in khifa dararun 'alal muslimina. Bahkan jika di antara orang-orang Islam tidak merasa aman baik dalam tingkah laku dan harta mereka kecuali dengan membayar pajak tahunan, maka boleh memberi mereka dengan alasan terpaksa.
Hukum boleh ini dapat berubah menjadi wajib jika ada alasan takut atau bahkan dipaksa. Intaha. Ya, ini yang keempat ini model Republik Indonesia ini. Artinya kita tidak bisa mendirikan negara Islam di sini karena pemerintahannya adalah pemerintahan yang tidak sepenuhnya pemerintahan Islam. Inilah yang menjadi dasar daripada Muktamar NU yang saya sebutkan tadi itu, untuk menentukan bahwa tidak wajib adanya negara Islam atau wajib dipertahankan negara yang bukan negara Islam. Tapi tadinya adalah negara Islam. Nah, Indonesia ini karena dulunya ada kerajaan-kerajaan Islam di sini, nah, sekarang tidak, itu ya menjadi tidak wajib mendirikan negara Islam, tapi wajib mempertahankannya.